Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina Anggriani dengan NIM 0310202012. Saya dari kelas Tadris Biologi 3 semester 3. Di sini saya akan membuat video tentang menjelaskan apa sih rasional pengembangan kurikulum 2013 dan apa saja perbedaan standar kompetensi lulusan dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013, dan apa saja sih keterkaitan antara karakteristik mata pelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013, dan penjelasan tentang terkait lingkungan dan tujuan penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perbedaan struktur kurikulum 2013 dengan struktur kurikulum prototype. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah telaah kurikulum biologi sekolah atau madrasah yang diampu oleh Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanti MPD. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat video ini, saya akan menjelaskan penjelasan pertama tentang rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari tantangan internal maupun dari eksternal. Nah, tantangan pertama yang dihadapi dalam pengembangan kurikulum itu tantangan internal. Tantangan internal ini mencakup pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Dan tantangan internal ini juga mencakup perkembangan pendudukan Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. SDM usia produktif yang melimpah apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun, apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan, tentunya akan menjadi beban pembangunan. Nah, adapun tantangan kedua dalam pengembangan kurikulum itu ada tantangan eksternal. Nah, tantangan eksternal ini juga mencakup tantangan masa depan, antara lain globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan yang selanjutnya itu ada kompetensi masa depan, antara lain kemampuan berkomunikasi kita, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan memiliki kesiapan untuk bekerja. Selanjutnya itu persepsi masyarakat, antara lain terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban peserta didik terlalu berat, kurang bermuatan karakter. Selanjutnya dalam tantangan eksternal ini juga mencakup perkembangan pengetahuan dan pedagogi, antara lain neurologi, psikologi, observation based atau discovery learning, dan collaborative learning. Selanjutnya fenomena negatif, antara lain perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian atau contek. Nah, selain adanya tantangan dalam pengembangan kurikulum, yaitu tantangan internal dan eksternal tadi, ada juga lainnya, yaitu tentang penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu dari berpusat pada guru menuju berpusat pada peserta didik.
Yang kedua dari satu arah menuju interaktif. Yang ketiga dari isolasi menuju lingkungan jejaring. Yang keempat dari pasif menuju aktif menyelidiki. Yang kelima dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata. Selanjutnya dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran yang berbasis tim. Dan dari luas menuju perilaku khas memperdayakan kaidah keterkaitan. Dan dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru. Dan dari alat tunggal menuju alat multimedia, dari hubungan satu arah bergeser menuju komparatif, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, dari usaha yang sadar tunggal menuju jamak, dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan, dari pemikiran faktual menuju yang kritis, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Nah, dari ketiga yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang tantangan yang dihadapi dalam pengembangan rasional pendidikan itu ada tantangan internalnya, tantangan eksternal, dan yang ketiga itu ada tadi penyempurnaan pola pikir, dan selanjutnya itu ada yang keempat, yaitu tentang penguatan tata kelola kurikulum. Nah, penyusunan kurikulum 2013 ini dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasionalnya, dan kebutuhannya. Setelah kompetensi ini ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Dan yang terakhir, rasional pengembangan kurikulum 2013 juga terkait dengan adanya pendalaman dan perluasan materi. Berdasarkan analisis hasil PISA 2009 ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak mencapai 4, 5, dan 6. Baiklah, selanjutnya saya tidak hanya menjelaskan tentang rasional pengembangan kurikulum 2013, tetapi juga saya akan menjelaskan tentang perbedaan standar kompetensi lulusan dari kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 merupakan kurikulum tetap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum 2006 atau yang disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Namun, pergantian kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 ini tidaklah berlangsung lama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu nomor 60 tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014, pelaksanaan kurikulum 2013 dihentikan dan sekolah-sekolah untuk sementara kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester, satuan pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan khusus yang menggunakannya. Lantas, apa sih sebenarnya yang menjadi pembeda antara kurikulum 2006 yang biasa kita sebut dengan KTSP ini dan 2013? Nah, pembeda yang pertama itu terjadi karena adanya kompetensi. Kompetensi dalam hal ini menempati urutan terdepan. Jika pada KTSP 2006 terdapat standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD, nah pada kurikulum 2013 ada kompetensi intinya atau KI dan kompetensi dasar atau KD, mata pelajarannya, jenis pendekatan pembelajaran, penilaian, dan lain-lain. Sedangkan pada KTSP, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang telah dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Nah, di sini kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sementara pada kurikulum 2013 standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Mata pelajaran ini diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Nah, perbedaan selanjutnya antara KTSP atau biasa disebut dengan kurikulum 2006 ini dengan kurikulum 2013 itu yang kedua,
Pembedanya itu dari mata pelajarannya. Nah, jika di KTSP, setiap mata pelajaran itu dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri dan berjumlah 11 mata pelajaran. Di kurikulum 13, setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Di sini siswa diajak untuk mengamati, bertanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengomunikasikan. Total ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa di kurikulum 2013 ini. Nah, pembeda selanjutnya antara kurikulum 2016 atau KTSP dengan kurikulum 2013 yaitu terletak pada penilaian. Nah, pada KTSP atau kurikulum 2006 ini proses penilaian itu lebih dominan pada aspek pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2013 penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil dari kerja siswa tersebut. Jadi selalu ada kemungkinan bahwa jawaban itu benar lebih dari satu. Nah, di kurikulum 2013 ini juga guru mengukur kerja siswanya bukan semata dari hasilnya saja seperti kurikulum KTSP. Dan yang terakhir, pembeda antara KTSP dan kurikulum 2013 ini terletak pada penjurusannya atau biasa disebut dengan ekstrakurikuler ataupun jurusan. Nah, di sini tuh di KTSP siswa SMA bisa memilih jurusan sekolahnya sejak kelas 11. Sedangkan pada kurikulum 2013 ini tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Sejumlah pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat harus dihatamkan oleh para siswa ini. Penjurusan di SMK juga tidak sedetail pada kurikulum 2006. Namun, pergantian kembali kurikulum dari kurikulum 2013 tadi ke kurikulum lama atau KTSP atau biasa kita sebut dengan kurikulum 2006 juga tidak berlangsung lama. Karena pada ajaran 2015-2016 atas nama perbaikan kurikulum 2013 ini direvisi kembali. Edisi revisi ini dibuat pemerintah demi menghasilkan generasi yang memiliki 3 potensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tapi namanya tetap kurikulum 2013, hanya saja dengan tambahan edisi revisi di belakangnya. Di revisi kurikulum 2013 ini setidaknya ada 4 poin yang diperbaiki dalam kurikulum 2013 setelah direvisi. Yang pertama itu penataan kompetensi sikap spiritualnya dan sikap sosial pada semua mata pelajaran. Karena sebelumnya di kurikulum 2013 yang lama itu terdapat kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, sedangkan yang baru tidak diperlakukannya lagi kompleksitas pembelajarannya itu dan penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial. Dan yang kedua ada koherensi KI atau KD dan penyelarasan dokumen. Karena sebelumnya di kurikulum 2013 yang lama terdapat ketidakselarasan antara KI dan KD-nya dengan silabus dan juga buku. Dan yang ketiga, pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 setelah direvisi. Sebelumnya itu kan di kurikulum 2013 ini yang lama, penerapan proses berpikir 5M sebagai metode pembelajaran yang bersikap prosedural dan mekanistik. Dan terakhir, penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalaan taksonomi proses berpikirnya. Nah, baiklah, dan pada poin yang ketiga saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara karakteristik mata pelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013. Nah, di dalam desain pembelajaran biologi ini dapat mengakomodasi pencapaian penguasaan peserta didik terhadap pengetahuannya, keterampilannya, dan juga sikap dalam proses pembelajarannya.
Nah, bila didesain pembelajaran yang dirancang oleh guru berpedoman pada strategi, model, metode, pembelajaran aktif dengan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran aktif ini partisipatif kooperatif merupakan strategi yang perlu diterapkan pada proses pembelajaran pada peserta didik untuk memudahkan mereka berinteraksi dengan alam sebagai objek belajar biologi untuk mencapai kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, penyusunan pendekatan pembelajaran yang digunakan itu juga dengan penyusunan silabus dan juga RPP. Nah, yang pertama itu silabus. Nah, kurikulum 2013 ini silabus telah disediakan oleh Kemendikbud atau Puskur, sehingga guru tidak perlu lagi membuat silabus seperti KTSP 2006. Karena silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahap ajaran tertentu. Dan silabus juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Poin kedua itu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. Nah, di RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasarnya atau KD. RPP juga disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP sendiri terdiri atas identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran yang dirumuskan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajarnya, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahap apa, mau pendahuluan, inti dan penutupnya, dan penilaian hasil belajarnya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang poin keempat, saya juga akan menjelaskan kaitan lingkup dan tujuan penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, pada lingkup penilaian ini pada pasal 2-nya, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Sedangkan di lingkup penilaian di pasal 3-nya itu penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek yang pertama itu sikap, kedua pengetahuan, dan ketiga itu keterampilan. Nah, dan di pasal 3 ini juga penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Dan yang ketiga itu mencakup penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Dan yang keempat, penilaian keterampilannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugasnya. Dan lingkup penilaian pada pasal 3 yang terakhir itu mencakup penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan atau pemerintahan. Nah, adapun tujuan penilaiannya yang tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ini tercantum pada pasal 4 yang mencakup penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajarnya dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dan yang kedua itu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusannya untuk semua mata pelajaran. Baiklah, yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, ini bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Oke, baiklah, pada poin terakhir saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan struktur kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek akan menawarkan kurikulum yang lebih fleksibel pada tahun 2022 mendatang. Nah, yaitu kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe ini akan diterapkan terbatas di 2.500 sekolah di seluruh Indonesia melalui program sekolah penggerak. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe itu? Nah, sebenarnya pembedanya itu yang pertama itu terletak pada kerangka kerja evaluasinya, dan yang kedua terletak pada hasil evaluasi dokumen. Nah, pada hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013 ini mengandung pertama, kompetensi kurikulum 2013 itu terlalu luas, sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Dan yang kedua, kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan, daerah dan peserta didiknya. Dan yang ketiga, mata pelajaran informatika bersifat pilihan, padahal kompetensi teknologi kan itu merupakan salah satu kompetensi yang penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik pada abad ke-21 itu. Nah, dan yang keempat itu pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu atau per minggu. Tidak memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajarannya, yang akibatnya kegiatan pembelajar itu menjadi padat. Nah, yang kelima, pendekatan tematik atau jenjang PAUD dan SD, dan mata pelajaran jenjang SMP, SMA, SMK, Diktatara dan Diksus merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. Dan yang terakhir, struktur kurikulum pada jenjang SMA memuat mata pelajaran pilihan atau yang kita sebut biasa dengan peminatan, kurang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih selain peminatan IPA, IPS atau bahasa. Gengsi peminatan juga dipersepsi hierarkis. Sedangkan pada hasil evaluasi implementasi kurikulum 2013 mengandung komponen perangkat pembelajaran terlalu banyak dan menyulitkan guru dalam membuat perencanaannya. Dan yang kedua, rumusan kompetensi yang detail dan terpisah-pisah, sulit juga dipahami sehingga guru kesulitan dalam menerjemahkan dalam pembelajarannya sesuai filosofi kurikulum 2013. Nah, yang ketiga itu pada strategi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring. Mengimplementasikan kurikulum 2013 belum terlaksana secara tepat dan optimal, belum variatif juga, belum sesuai dengan kebutuhan juga, dan belum efektif. Nah, selanjutnya itu masih banyak pengawasan kepada sekolah dan guru yang memiliki pemahaman kurang tentang kerangka dasarnya, diversifikasinya, dan konsep implementasi kurikulum 2013. Nah, yang selanjutnya itu sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum 2013 tadi belum berdampak optimal terhadap pemahaman pengawasnya, kepala sekolahnya, dan gurunya. Kemampuan dan kinerja gurunya itu meningkat kualitas pendidikan di sekolah. Nah, kurikulum prototipe ini melanjutkan arah perkembangan kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013 yang sebelumnya itu. Nah, kurikulum prototipe ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum 2013, yang mana dia melanjutkan yang pertama itu di orientasi holistik. Nah, kurikulum holistik ini dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademisnya dan non-akademis, kompetensi kognitifnya, sosialnya, emosionalnya, dan spiritualnya.
Yang dikembangkan dalam kurikulum prototipe ini juga dianya mengembangkan berbasis kompetensi atau bukan konten. Nah, di kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Dan yang ketiga itu mengembangkan konsep tekstualisasi dan personalisasi. Nah, di kurikulum ini dirancang sesuai konteksnya atau budaya, misi sekolahnya, lingkungan lokalnya, dan kebutuhan murid tersebut. Nah, adapun karakteristik utama dari kurikulum prototipe ini, yang pertama itu pengembangan karakter. Nah, di pengembangan karakter ini di kurikulum 2013 itu kan sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dan karakteristik utama prototipe yang kedua itu terletak pada fokus pada materi esensial. Nah, kurikulum prototipe ini berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajarannya, yang bertujuan untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama pada kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Nah, karena kurikulum prototipe ini kan melanjutkan prinsip penyederhanaan, maka kurikulum prototipe ini juga lebih berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajarannya. Dan karakteristik utama kurikulum prototipe ini yang ketiga itu terletak pada fleksibilitas perencanaan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajarannya. Nah, pada kan kurikulum 2013 atau kurikulum saat ini tuh kerangka kurikulumnya ini saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun, dan struktur kurikulum saat ini juga mengunci jam pelajaran per minggu. Sedangkan kurikulum prototipe ini menetapkan tujuan belajar per fase atau 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolahnya. Dan yang kedua, kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun itu agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022 atau disebut dengan kurikulum prototipe. Nah, yang pertama itu terletak pada level TK atau PAUD. Nah, pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema pada kurikulum 2013 akan berubah menjadi fokus literasi atau buku yang digemari anak-anak pada kurikulum 2022 nanti. Nah, sedangkan pada level SD atau SLB, nah, pelajaran IPA-nya dan IPS-nya yang awalnya dipisah pada kurikulum 2013 sekarang akan dirubah dan digabungkan menjadi IPAS. Nah, apa itu IPAS? IPAS itu ilmu pengetahuan alam sosial. Dan juga pada kurikulum prototipe nanti bertujuan untuk fondasinya sebagai sebelum anak itu belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP nanti. Nah, jadi kegiatan SD diadakannya peminatan IPA dan IPS itu supaya di jenjang SMP dia sudah terbiasa. Nah, sedangkan pada level SMP-nya, pembelajaran informatika pada kurikulum 2013 itu menjadi mata pelajaran atau mata pelajaran pilihan gitu. Sementara di kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe, mata pelajaran informatika itu sebagai mata pelajaran yang wajib, bukan lagi sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, sedangkan pada level SMA dan SMK di kurikulum 2013 kan siswa SMA masuk langsung memilih penjurusan, sementara nanti di kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe siswa mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11-nya saja, karena perlu berkonsultasi dulu dengan guru BK atau wali kelasnya dan orang tuanya juga, supaya tidak salah dalam pemasukan jurusan yang akan dia tekuni nanti. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang telah saya jelaskan dan saya paparkan. Semoga dalam penjelasan ini
menambah wawasan penonton dan menambah ilmu pengetahuan dari penjelasan yang telah saya sampaikan di sini. Baiklah, saya Safrina Anggriani undur diri. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.